Sekitar 400 tahun yang lalu, di kota Kyoto, Jepang, berdiri sebuah toko permen kecil yang sederhana. Toko itu telah berjualan sejak zaman Edo. Dan setiap malam, setelah pintunya ditutup, terdengar ketukan pelan. Seorang wanita datang. Wajahnya pucat. Kimono yang dikenakannya indah, bersih, dan terawat. Ia hanya membeli sedikit permen, membayar dengan uang, lalu pergi tanpa banyak bicara. Malam berikutnya, ia datang lagi, dan lagi, dan lagi. Pemilik toko mulai merasa aneh. Mengapa wanita itu selalu datang larut malam? Dan mengapa ia selalu membeli permen yang sama? Suatu malam, wanita itu tidak lagi membawa uang. Sebagai gantinya, ia menyerahkan kimono indah yang ia kenakan. Pemilik toko menerimanya, meski hatinya mulai diliputi rasa takut. Keesokan harinya, seorang pemuda berhenti di depan toko. Wajahnya berubah pucat. Kimono itu milik kakak saya. Ia meninggal saat sedang hamil. Pemuda itu kembali malam itu. Ia duduk berhadapan dengan pemilik toko. Di antara mereka, terbentang kimono putih bermotif bangau. "Ini milik kakak saya," ucapnya pelan. Ia meninggal saat sedang mengandung. Ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Pemilik toko mulai mengingat wanita yang datang setiap malam. Malam itu, wanita itu datang lagi. Namun kali ini, pemilik toko tidak meminta bayaran. Ia hanya memberikan permen itu. Dengan tangan gemetar, diam-diam, pemilik toko mengikutinya. Wanita itu berjalan menuju kuil, melewati batu-batu nisan, dan berhenti di sebuah makam. Lalu, ia menghilang. Di tengah kesunyian, terdengar suara tangisan. Tangisan bayi. Keesokan paginya, pemuda itu kembali ke toko. Pemilik toko menceritakan apa yang ia lihat malam tadi, dan tentang tangisan bayi dari arah makam. Mereka memutuskan untuk pergi bersama menuju makam kakak perempuan itu. Makam itu dibuka dengan hati berdebar. Adik laki-lakinya berlutut di dekat liang. Pemilik toko berdiri di sampingnya. Dan dari dalam, terdengar tangisan yang jelas. Seorang bayi masih hidup. Di sampingnya, bungkus permen. Dengan tangan gemetar, adik laki-lakinya mengangkat bayi itu dari dalam liang. Bayi itu hangat dan masih menangis pelan. Pemilik toko berdiri membeku, tak mampu berkata apapun. Makam itu kemudian dirapikan kembali.
Tanah ditimbun seperti semula. Seolah-olah tidak pernah ada yang terganggu. Bayi itu dibawa pulang. Mungkin ia bukan datang untuk menakut-nakuti. Ia hanya seorang ibu yang belum selesai menjadi ibu. Bahkan kematian pun tidak mampu menghentikan kasihnya.